Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan bisa belajar dengan gembira meskipun harus belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Bu Mumba mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton channel ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan menyalakan tombol lonceng. Anak-anak hebat, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik usaha harus bekerja keras, semangat, pantang menyerah, dan bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Tidak hanya dari kualitas barangnya saja, tetapi kemasannya atau wadahnya juga perlu diperhatikan oleh pemilik wirausaha. Semakin baik kemasan, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah, kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu, contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Anak-anak, setelah memahami materi yang tadi kita baca, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Kemudian yang kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Pertanyaan ketiga, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kalian telah menuliskan daftar riwayat hidup.
Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan menuliskan daftar riwayat hidup namun dalam bentuk narasi atau cerita. Contohnya adalah sebagai berikut. Riwayat hidupku. Nama saya adalah Rizky. Saya lahir di Cilacap pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah di Jalan Merak nomor 34 Kroya, Cilacap. Saya pernah menjadi juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba cipta puisi, dan juara 2 dalam lomba pidato bahasa Indonesia. Saya mengikuti ekstrakurikuler drum band, kaligrafi, dan pramuka. Silakan kalian buat daftar riwayat hidup kalian dalam bentuk narasi seperti contoh tadi. Selanjutnya, tanyakan kepada Bapak Ibu guru masing-masing, apakah kalian harus menyampaikan video atau rekaman tentang presentasi daftar riwayat hidup atau tidak. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang kemasan produk dan daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.